Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Venus Savana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara kecenderungan berpikir kritis dengan gullibility pada generasi Z. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara masyarakat, khususnya generasi Z, dalam mengakses informasi. Sebagai digital native, generasi Z sangat akrab dengan media sosial sebagai sumber utama berita dan komunikasi sehari-hari. Namun, dengan kemudahan akses seperti ini, disertai dengan tantangan serius, yaitu derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi dan maraknya penyebaran hoax atau berita palsu. Data terbaru dari The Annual Cybersecurity Attitudes and Behaviors Report pada tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 52% generasi Z pernah menjadi korban penipuan daring, yang menandakan tingginya kerentanan terhadap informasi palsu di kalangan generasi Z. Dalam konteks ini, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi semakin penting. Individu yang memiliki kecenderungan berpikir kritis cenderung lebih reflektif, skeptis secara sehat, dan tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi yang diterima. Sebaliknya, individu dalam tingkat gullibility yang tinggi lebih rentan mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu. Menurut penelitian Escola Gascon et al. Pada tahun 2021, mengungkapkan bahwa berpikir kritis memungkinkan seseorang untuk membedakan informasi yang valid dan mana informasi yang menyesatkan terlepas dari preferensi pribadi atau preferensi politik mereka. Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kecenderungan berpikir kritis berperan penting dalam membedakan informasi yang valid dan menyesatkan di era digital. Escola Gascon et al. Pada tahun 2021 menemukan bahwa individu dengan kemampuan berpikir kritis cenderung tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu. Sedangkan Penny Cook dan Rand pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang membagikan informasi tanpa mengevaluasi keakuratan dari informasi tersebut. Namun demikian, masih terdapat kekosongan dalam literatur terkait hubungan langsung antara critical thinking disposition dan gullibility, terutama di kalangan generasi Z yang sangat aktif menggunakan media sosial. Sebagian besar studi lebih menekankan pada kemampuan berpikir kritis secara umum, bukan pada disposisi atau kecenderungan berpikir kritis sebagai aspek kepribadian. Selain itu, masih sedikit juga penelitian yang secara eksplisit mengaitkan gullibility dengan faktor kognitif dan disposisional dalam konteks penyebaran informasi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kecenderungan berpikir kritis dan gullibility pada generasi Z. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu definisi dari kecenderungan berpikir kritis dan gullibility. Definisi kecenderungan berpikir kritis. Oslo pada tahun 2012 mendefinisikan kecenderungan berpikir kritis sebagai kecenderungan dan kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas berpikir dan dengan skeptisisme yang reflektif yang berfokus pada pengambilan keputusan mengenai apa yang harus diyakini atau yang harus dilakukan. Menurut Norris, pada tahun 1989 yang dikutip dalam Hasnawati tahun 2021, kecenderungan berpikir kritis merupakan sikap yang mengarah pada aktivitas berpikir kritis. Dengan Session pada tahun 2000 yang dikutip dalam Su et al. Pada tahun 2024 juga menambahkan bahwa kecenderungan berpikir kritis mencerminkan motivasi internal yang konsisten untuk menerapkan keterampilan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, kecenderungan berpikir kritis bukan hanya kemampuan untuk berpikir logis, tetapi juga komitmen personal untuk berpikir hati-hati, mempertanyakan dan menilai secara rasional sebelum menyimpulkan sesuatu. Kemudian, definisi gullibility. Jones pada tahun 2020 menyatakan bahwa gullibility tidak hanya melibatkan ketidakpekaan terhadap tanda-tanda bahwa informasi tidak dapat dipercaya atau insensitivity to untrustworthiness, tetapi juga mencakup kecenderungan untuk menerima informasi yang salah. Dengan kata lain, gullibility adalah kecenderungan individu untuk mempercayai suatu premis yang keliru, bahkan ketika terdapat petunjuk atau isyarat bahwa sumber tersebut tidak dapat dipercaya, untrustworthiness cues. Critical thinking disposition merupakan kecenderungan individu untuk berpikir secara reflektif,
skeptis, dan analitis dalam mengevaluasi informasi sebelum mengambil keputusan, menurut Sosu pada tahun 2013. Sebaliknya, gullibility merujuk pada kecenderungan seseorang untuk mudah percaya atau tertipu oleh informasi yang tidak valid tanpa melakukan evaluasi secara kritis, menurut Tunis et al. Pada tahun 2020. Jadi, individu dengan tingkat kecenderungan berpikir kritis yang tinggi cenderung memiliki tingkat gullibility yang rendah karena mereka lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Penelitian Pennycook dan Grant pada tahun 2021 menunjukkan bahwa rendahnya pemikiran analitis berhubungan dengan peningkatan penyebaran informasi yang salah. Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecenderungan berpikir kritis dengan gullibility pada generasi Z. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecenderungan berpikir kritis dengan gullibility pada generasi Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah individu yang termasuk dalam kategori generasi Z yang lahir berkisar tahun 1997 sampai 2012. Namun, kriteria sampel yang digunakan adalah individu yang berusia 18 sampai 28 tahun, berdomisili di Jabodetabek, pernah menerima informasi yang salah melalui media digital, dan menyebarkan informasi tersebut di media sosial, baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap kebenarannya. Jumlah partisipan dari data uji coba pilot diperoleh 40 partisipan dengan rincian 14 orang laki-laki dan 26 orang perempuan dengan rata-rata usia 23 tahun dan SD usia 2,54. Sampel diambil menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Kemudian alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua alat ukur. Yang pertama alat ukur Critical Thinking Disposition Scale atau CTDS, skala kecenderungan berpikir kritis dengan jumlah item 11, yang validitas dan reliabilitasnya telah terbukti valid dan reliable dengan validitas 11 item valid dengan jumlah R lebih besar dari 0,3 dan p-value kurang dari 0,05 dengan reliabilitas gelombang alpha 0,890. Kemudian alat ukur selanjutnya ada gullibility scale dengan jumlah item 12, validitas dan reliabilitasnya telah teruji, 12 item valid dengan R lebih dari 0,3 dan p-value kurang dari 0,05 dengan reliabilitas gelombang alpha 0,929. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring atau online menggunakan Google Form dan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman dengan bantuan program JASP. Kemudian di sini ada data statistik demografis untuk penelitian ini yang didapat dari data pilot. Berdasarkan data, mayoritas responden berusia 23 tahun sebesar 17,5% dengan rentang usia antara 18 hingga 28 tahun. Banyak 60 responden berjenis kelamin perempuan, sedangkan 40% berjenis kelamin laki-laki. Seluruh responden berdomisili di wilayah Jabodetabek dengan sebaran tertinggi berasal dari Depok 30%. Terkait pekerjaan, sebagian besar merupakan karyawan. 40% diikuti mahasiswa atau pelajar sebanyak 37,5% dan wirausaha 22,5%. Kemudian ada hasil penelitian antara korelasi critical thinking disposition dan gullibility. Yang diuji menggunakan uji korelasi Spearman, hasil analisis menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara kedua variabel, dengan Spearman threshold sebesar minus 0,696 dan p-value kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan seseorang dalam berpikir kritis, maka semakin rendah tingkat gullibility-nya. Nilai korelasi 0,001 cukup kuat mendukung hipotesis bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan arah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara kecenderungan berpikir kritis dengan gullibility pada generasi Z yang dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman.
Temuan ini mendukung teori dua proses milik Kahneman 2011 yang menjelaskan bahwa individu dengan kecenderungan berpikir kritis tinggi lebih cenderung menggunakan sistem yang kedua, yaitu pemrosesan reflektif, sehingga tidak mudah tertipu oleh informasi yang keliru. Hasil ini juga selaras dengan penelitian Pennycook dan Dran pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir analitis berkaitan dengan resistensi terhadap informasi palsu. Selain itu, Taylor et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa gullibility berkorelasi negatif dengan kemampuan berpikir reflektif dan skeptisisme epistemik yang sejalan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara kecenderungan berpikir kritis dan gullibility pada generasi Z di Jabodetabek, yang berarti semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk berpikir kritis, maka semakin rendah tingkat gullibility-nya dan sebaliknya. Hasil ini didukung oleh teori dua proses milik Kahneman dan teori gullibility milik Sionis. Temuan ini menekankan pentingnya untuk memperkuat kecenderungan berpikir kritis dalam upaya menangkap penyebaran informasi palsu, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecenderungan berpikir kritis yang tinggi berperan penting dalam mengurangi kerentanan terhadap informasi palsu. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar intervensi pendidikan, khususnya pada generasi Z, guna meningkatkan literasi dan berpikir kritis di era digital. Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi hal yang serupa, namun dalam populasi yang berbeda, seperti perluasan area penelitian keluar Jabodetabek untuk meningkatkan generalisasi hasil atau mengeksplorasi konteks digital yang lebih kompleks. Berikut adalah referensi yang digunakan. Sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.